Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Cahaya Putri, 102303 1025, kelas 2 CPSIK. Saya di sini akan mengajarkan cara bagaimana mengungkapkan kesedihan secara verbal. Selamat pagi Pak Buhori, saya perawat Andini. Saya perawat dari Universitas Valetehan. Saya di sini untuk menemani Bapak dan mendengarkan perasaan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, saya masih merasa berat. Kehilangan istri saya benar-benar membuat saya hancur. Saya turut berduka cita ya atas kehilangan istri Bapak. Kehilangannya orang yang paling disayangi memang tidak mudah. Hari ini tujuan kita adalah membantu Bapak memulai mengenali dan mengungkapkan perasaan sedih. Itu secara terbuka. Dengan begitu, Bapak bisa memulai melepaskan sedikit demi sedikit beban di hati. Apakah Bapak bersedia bekerja sama? Iya Bu, saya akan coba. Terima kasih Pak. Sekarang saya ingin mengajak Bapak untuk belajar untuk menyampaikan perasaan sedih Bapak. Dan kata-kata, banyak orang menahan kesedihannya. Padahal dengan mengungkapkan, hati bisa lebih lega. Apakah Bapak bisa menceritakan apa yang paling membuat Bapak sedih akhir-akhir ini? Yang paling terasa, saya tidak bisa lagi duduk bersama istri saya seperti dulu. Dulu setiap sore kami minum teh bersama. Sekarang rasanya sepi, sunyi sekali. Saya bisa bayangkan betapa berartinya momen itu untuk Bapak. Coba Bapak ungkapkan, saya sedih karena kehilangan momen bersama istri saya. Saya sedih karena kehilangan momen bersama istri saya. Bagus sekali Pak, tidak apa-apa merasa sedih dan mengatakan seperti itu membantu kita menghadapi kenyataan dengan lebih jujur. Kalau Bapak rindu, Bapak bisa bilang, saya sangat merindukan istri saya. Mau coba Pak? Saya sangat merindukan istri saya. Terima kasih Pak, itu adalah langkah terbesar. Mengungkapkan perasaan tidak membuat kita lemah. Justru itu tanda kekuatan. Pak Buhori, terima kasih sudah bersedia membuka hati hari ini. Bapak sudah mulai bisa menyampaikan perasaan sedih dan dengan kata-kata itu adalah kemajuan yang baik Pak. Saya merasa lega setelah mengatakannya Bu, walaupun tetap berat. Wajar Pak, proses berduka itu tidak instan, tetapi hari ini Bapak sudah mulai satu langkah penting untuk pertemuan berikutnya. Kita bisa lanjutkan dan mencoba teknik lain agar Bapak semakin terbantu. Saya pamit dulu ya Pak. Baik, terima kasih Bu Andini. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Buhori. Pagi. Kemarin kita udah ketemu ya. Saya perawat Andini yang akan menemani Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak pagi ini? Sejujurnya saya masih merasa sedih, sangat sedih. Rasanya seperti kosong setelah istri saya meninggal. Saya sangat memahami kesedihan Bapak. Kehilangan orang yang dicintai bukanlah hal yang mudah. Hari ini saya ingin membantu Bapak mempelajari beberapa cara untuk sedikit demi sedikit mengurangi perasaan sedih itu. Apakah Bapak bersedia untuk mengikuti sesi ini? Iya Bu, saya ingin bisa merasa lebih baik. Terima kasih Pak. Kita akan belajar bersama secara perlahan, tidak perlu terburu-buru. Pak Buhori, saat kita merasa sedih berlarut-larut, tubuh dan pikiran kita ikut merasakan lelah. Ada beberapa cara sederhana yang bisa Bapak lakukan untuk meringankan perasaan itu. Kita akan coba beberapa ya Pak. Bu. Yang pertama itu ada latihan pernapasan dalam. Ini bisa membantu menenangkan pikiran serta sedih datang. Mari kita coba bersama ya. Yang pertama itu tarik nafas, menghembuskan. Diulangi selama 3 kali ya Pak. Bagaimana rasanya setelah latihan tadi Pak? Lebih tenang sedikit Bu, nafas saya juga lebih enak. Yang kedua itu
melakukan kegiatan ringan yang disukai ya Pak. Selain bernapas, melakukan aktivitas ringan yang Bapak sukai bisa membantu mengurangi kesedihan. Misalnya merawat tanaman, membaca, atau berjalan santai. Dulu Bapak suka melakukan apa di rumah? Saya suka merawat kebun kecil di belakang rumah, Bu. Tetapi sudah lama tidak saya sentuh. Itu bisa jadi awal yang baik, Pak. Merawat tanaman bisa memberikan ketenangan dan rasa harapan. Bapak bisa memulai dan dari menyiram atau memindahkan pot. Saya akan coba kembali, Bu. Mungkin ini bisa membantu saya untuk lebih tenang. Yang ketiga itu ada menuliskan perasaan. Bapak juga bisa mencoba menulis perasaan Bapak di buku harian. Misalnya, hari ini saya sangat merindukan istri saya. Cara ini bisa membantu melepaskan emosi tanpa harus dipendam. Menulis ya, Bu. Saya belum pernah mencoba, tapi saya mau mencobanya, Bu. Boleh. Apakah Bapak ingin mencobanya untuk sekarang di sini? Boleh, Bu. Silakan. Sudah, Bu. Baik Pak, Bapak bisa melakukan ini ketika Bapak rindu dengan istri Bapak ya. Iya, Bu. Pak Bu Hori, terima kasih atas keterbukaan Bapak hari ini. Iya, Bu. Kita sudah mencoba latihan pernapasan, membicarakan aktivitas positif, dan menuliskan perasaan sebagai cara mengurangi kesedihan. Apakah yang Bapak rasakan setelah sesi ini? Saya merasa lebih tenang, Bu, dan saya ingin memulai merawat tanaman lagi. Mungkin itu salah satu bentuk saya bangkit sedikit demi sedikit, Bu. Itu langkah awal yang baik, Pak. Bapak sudah menunjukkan kemauan besar untuk pulih. Saya akan kembali besok untuk melihat bagaimana perkembangan Bapak. Terus semangat ya, Pak. Terima kasih, Bu Andini. Saya tunggu di sesi berikutnya, Bu Andini. Baik, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Bu Andini, sama-sama. Saya izin pamit, Bu Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.